terjadinya hari kiamat, kita dibangkitkan. Lah di saat dibangkitkan itu tergantung keadaan saat kita hidup. Di saat sekarang ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ini yang menentukan saat dibangkitkan pada hari kiamat. Walaupun kita nggak tahu dibaliknya, dibongkarnya, dijatuhkannya, dimatikan semua orang, kita nggak tahu. Tapi saat kebangkitan, kita pun bisa ada dalam keadaan penuh ketakutan, kehausan, kelaparan, dan lain sebagainya, tergantung amal kita di atas dunia. Karena itu amal ini menentukan kematian, kematian menentukan kebangkitan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yamutul mar'u ala ma asha alai wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alai. Orang itu akan mati sesuai kebiasaan hidupnya, akan dibangkitkan sesuai keadaan matinya. Nah, jadi kehidupan menentukan kematian, kematian menentukan kebangkitan. Lah mereka takut. Ayat Al-Quran, hadisnya Nabi banyak menjelaskan tentang hari kiamat. Makanya kalau kita membaca hadis Rasulullah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, itu sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang di mata kaki, ada yang lutut, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu. Dan mereka orang-orang yang bertakwa sudah memikirkan hal itu. Ini mereka orang yang bertakwa. Selain mereka takut kepada Allah di saat sendirian, mereka juga khawatir, takut menghadapi hari kiamat dengan begitu bahayanya, dahsyatnya. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Tuhannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musyfikun, bukan hanya takut kepada Allah, juga takut akan murkanya. Murkanya Allah ini bukan main ya. Kalau murkanya manusia, orang tua kepada anak, guru kepada murid, itu terkadang masih diselimuti rahmah, kasih sayang. Sejahat-jahatnya orang tua atau sejahat-jahatnya guru, ada kasih sayangnya kepada anak ataupun murid. Tapi kalau Allah sudah murka, beda. Kalaupun Allah maha kasih sayang, Rahim, Rahman dan Rahim, tapi murkanya itu sudah pada tempat yang benar. Nah, kalau kita murka tapi ada iringan kasihan, akhirnya kadang karena kasihan itu yang kita marahi ini berani. Tapi kalau Allah enggak. Kalau berani tetap, itu tambah. Makanya Allah sangat murka. Lah kalau sudah sangat murka, beda sudah. Nah itu mereka, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu dengan keadaan mereka dalam kebaikan ketaatannya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah dan rasa takut akan azabnya. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-mu'min man jama'a ihsanan wa khasyah. Orang beriman, kata Imam Hasan Al-Basri, orang beriman itu adalah orang yang menggabung antara perbuatan baik dan ketakutan. Itu orang yang beriman. Nah. Tapi kalau orang munafik man jama'a isaatan wa amnah. Kalau orang munafik yang menggabungkan antara keburukan dan rasa aman. Itu orang munafik. Tapi kalau orang beriman enggak, dia melakukan kebaikan, kebaikan yang dilakukan diiringi dengan ketakutan. Tapi kalau orang munafik melakukan kejahatan, dia merasa aman. Beda ya, orang yang beriman. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Selain mereka itu takut kepada Allah dan azabnya, mereka dengan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran kalau umat Nabi Muhammad, atau kalau umat-umat Nabi yang lain ya kitabnya Taurat, Injil, Zabur, dengan ayat-ayat Tuhannya yu'minun, beriman, mempercayainya.
Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka kepada Tuhannya tidak menyekutukannya. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka memberikan ma atau apa yang mereka dapatkan. Jadi mereka menerima atau memberikan apa yang mereka dapatkan atau apa yang mereka berikan daripada sedekah dan amal soleh. Wa qulubuhum wajilatun, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan, khawatir tidak diterima apa yang mereka lakukan dari kebaikan dan amal soleh. Jadi mereka mendapatkan kenikmatan yang mereka dapatkan itu selalu mereka sisihkan untuk yang lain. Orang beriman nggak pernah apa yang mereka dapatkan itu diambil sendiri, dimakan sendiri atau dikuasai sendiri, enggak. Di apa yang mereka dapatkan, mereka berusaha untuk berbagi kepada yang lainnya. Akan tetapi kalaupun mereka berbagi dengan apa yang mereka dapatkan dari sedekah, dari rezeki dan lain sebagainya, kemudian apapun yang mereka lakukan dari kebaikan, mereka pun dipenuhi rasa takut, khawatir tidak diterimanya perbuatan mereka. Karena mereka tahu annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khawatir apa yang mereka lakukan tidak dapat menyelamatkan mereka dari azabnya Allah dan tidak diterimanya amal perbuatan mereka. Itu mereka. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jadi mereka melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, ibadah, berbagi, tapi mereka khawatir apa yang mereka lakukan itu tidak dapat menyelamatkan. Kalau kita kan mendengarkan satu hadisnya Rasulullah tentang rahmat itu dari kebaikan, wah kita merasa itu rahmat. Kita merasa sudah dapat rahmat. Melakukan sedekah, kita merasa mendapatkan ampunan, sudah dihindarkan dari neraka. Tapi orang yang beriman enggak seperti itu. Justru orang yang beriman itu ketika melakukan, mereka takut. Jadi mereka melakukan, takut. Jadi enggak mungkin mereka tinggalkan. Kebaikan itu enggak mungkin mereka tinggalkan. Tapi ketika mereka melakukan, mereka takut. Khawatir. Nah sifatnya orang yang beriman. Jamaah ihsanan, apa jamaah khasyah, jamaah ihsan wa khasyah. Seperti itu. Jadi mereka melakukan kebaikan, ketaatan tapi takut. Takut diterima, tidak bisa menyelamatkan. Kemudian mereka tahu karena mereka akan kembali kepada Allah. Mereka sadar hal itu. Mereka selalu menyadari itu akan kembali kepada Allah. Lah ketika kembali akan dimintai pertanggungjawaban. Nah itu beban yang membebani orang-orang beriman, tanggung jawab yang akan diminta oleh Allah dari mereka. Nah dalam ayat yang jelas sering kita baca mungkin latus aluna yawma idzin anin naim. Kita hidup tidak lepas dari kenikmatan Allah. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kenikmatan. Nah ini kan berat. Betul, makanya mereka itu dipenuhi dengan rasa takut. Di dunia, nanti di akhirat bagaimana mereka akan bertanggung jawab atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.